Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi Allah keberkahan dan ampunan atas waktu yang telah kita luangkan untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayatnya dan mendengarkan seruan-seruannya dan mendengarkan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak diridhoi untuk mendapatkan syafaatnya. Karena syafaat seluruhnya milik Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah saja. Dalam surah 39 Az-Zumar ayat 44, ya, oleh syafiat oleh syafa'atu lillahi jami'ah. Katakanlah syafaat itu seluruhnya milik Allah. Tidak ada terjadi syafaat pada hari kiamat kecuali dua rukun syafaat. Yang pertama izin, yang kedua adalah ridha. Lihat surat 20. Salah juga ya, selalu bilang lihat apa yang mau lihat, ya. Punya Quran enggak? Punya. Surat Thaha ayat 109. Allah menjelaskan pada hari kiamat tidak ada syafaat kecuali Allah, dan syarat syafaat itu adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah, dan orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah. Lihat juga ayat yang sama ya di surat 53 ya, surat An-Najm ayat 26. Kata Allah, kam min malakin fis samawat, berapapun banyaknya malaikat yang ada di langit tidak memberi syafaat kecuali dengan izin dan ridha Allah. Maksudnya orang yang memberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh
maaf, orang yang memberi syafaat kepada orang lain atau orang yang menjadi advokat. Syafaat itu advokasi ya. Syafaat itu misalnya orang punya masalah dengan saya, lalu ibu datang minta ke saya, Bapak, Pak, tolong maafin dia Pak, saya siap Pak, gitu namanya syafaat namanya. Faham? Kasus syafaat itu ya, makanya kata Nabi cari syafaat itu. Saya tanya gini, dulu ada satu Bani namanya Bani Makhdum ya, Bani yang paling mulia di antara orang-orang Arab, di mana seorang wanitanya mencuri dan harus dipotong tangan. Dan bagi suku ini kan aib, kalau wanita terhormat dan kena hukuman. Maka dia mengatakan, usahakan ada di antara kita yang meminta syafaat kepada Rasulullah pembebasan. Maka di musyawarah harus ada orang yang sangat dekat dengan Nabi. Maka dipilihlah Usama bin Zaid untuk bertemu Nabi, meminta agar Nabi membebaskan wanita itu dari hukuman potong tangan. Lalu kata Nabi, wallahi demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku potong tangannya. Lalu kata Nabi, sungguh telah binasa orang-orang terdahulu dari Bani Israel. Kalau yang mencuri orang miskin, maka mereka menegakkan hukum atas orang miskin. Kalau yang mencuri elitnya, apakah itu elit sosialnya atau elit politiknya, itu biasanya mereka tidak menegakkan hukuman. Lalu kata Nabi, siapa yang menjadi syafaat bagi orang lain sehingga terbebas dari hukum Allah, maka dia tanggung dosanya orang yang diberi syafaat. Paham ya? Dari syafaat itu apa? Anda itu bermasalah dengan saya, si A bermasalah dengan saya, lalu akhluk dengan Pak Salim, tolong maafkan dia, tolong bebaskan dia. Itu syafaat, ngerti? Bukan aat syafaatnya orang Sunda. Paham ya? Jadi syafaat itu kan kita semua berurusan dengan Allah, bukan? Paham? Maka nanti ada orang-orang tertentu yang datang menemui Allah untuk diminta keringanan atau pembebasan untuk syafaat. Dan pertolongan itu seluruh milik Allah. Ya, maka orang yang meminta syafaat kepada Allah itu harus orang yang benar-benar diizinkan oleh Allah. Jadi tidak suka-suka enggak. Anda bisa dapati dalilnya di surat 2 Al-Baqarah ayat 255, ayatul kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali orang yang dia izinkan. Lihat surat yang sama, dalil yang sama di surat 10 Yunus ayat 3. La yashfa'u illa min ba'di idznihi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah orang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai Allah. Taruhlah misalnya Rasulullah sudah diberi syafaat, diizinin. Misalnya bilang gini, saya mau yang ini. Allah bilang maaf, saya tidak ridha itu. Paham? Surat 21, surat berapa? Al-Anbiya ayat 28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, kata Allah mengetahui keadaan malaikat depannya belakangnya. Dan malaikat itu tidak memberi syafaat kepada siapapun kecuali kepada yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau ada orang mengajak antum pergi ke kuburan Habib ini, kiai itu, supaya nanti dia beri syafaat, tanya nomor izinnya nomor berapa. Faham? Berarti ini perkara gaib, bukan? Kok gimana Habib itu bisa beri syafaat kepada sekian orang? Itu betapa bodohnya orang Indonesia. Karena apa? Mereka membaca Quran tapi tidak mengerti Quran. Tapi kalau kita jelasin begini, apa jawabnya? Itu Wahabi itu. Tadi saya jelaskan tadi, ada dalilnya enggak? Jadi yang dijelaskan Wahabi itu benar atau Wahibi? Itu Wahabi benar kan? Jelas? Tadi katakan orang sekarang itu Wahabi itu yang suka gini-gini. Saya tanya tadi jawabannya, tadi dalilnya benar tidak? Syafaat milik Allah bukan?
Yang memberi syafaat harus seizin Allah bukan? Yang diberi syafaat harus dengan ridha Allah bukan? Berarti yang memberi dan diberi perkara gaib bukan? Kapan diketahui keadaan hari kiamat bukan? Lah, bagaimana orang bisa tahu Habib Anu di Solo bisa berikan syafaat kepada kita? Emang surat izinnya nomor berapa? SK nomor berapa? Tanya sama dia, kira-kira ada SK dari langit enggak? Mungkin dari langitan kali. Paham? Nah, maka terjadilah awal kesyirikan, ya. Lalu berdoa kepada orang mati kan? Nah, karena meyakini mereka memiliki hak syafaat. Aat syafaat dari Sunda aja gak punya hak loh. Ayat nama bapakna, nama saudarana, saha namina aat syafaat atau aat syafaat ada. Tidak punya hak loh. Yang punya hak adalah Allah, dan Allah memberi izin kepada yang memberi syafaat, dan Allah meridai orang yang diberi syafaat. Bulan depan saya tanya dalilnya. Catat, ingat. Awas jangan sampai mampir bulan depan. Saya sudah hafal wajah-wajah. Pertama antum jangan datang. Jelas ya? Nah, jadi itu jadi maka saya bilang tadi, mari kita mengikuti senantiasa istiqomah di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita termasuk yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Kayaknya anak dan antum gak punya peluang untuk menjadi yang diberi izin dayanya, gak level gitu loh. Mudah-mudahan kita diridhoi lah. Enakan mana bu? Yang Anda berharap memberi atau diberi dalam hal syafaat? Kompak dong jawabnya. Saya kan masih guru di sini loh. Yang hari ini kita harapkan apa? Memberi atau diberi? Yang diizinkan atau yang diridhoi? Kenapa Anda tidak berkeinginan yang diizinkan? Modal tipis. Termasuk yang ngomong. Kecuali ente mati syahid, ente berjihad mati, maka kata Nabi engkau diberi 6 hal. Kata Nabi, orang yang mati syahid di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan pahalanya sampai kiamat saat itu. Saudara yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan dia orang yang lalu keadaan iman sebaik-baik keimanan. Ketiga, Allah mengawinkannya dengan wanita di sorga. Jelas? Dia tidak kena azab kubur dan fitnah kubur. Dan yang keenam, dia diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain. Antum punya modal itu enggak? Insya Allah. Optimis aja keles. Cuman kayaknya terlalu tinggi jangkauan, minimal diridhoi lah gitu kan. Ya, diridhoi oleh Allah tentunya, bukan oleh orang yang bernama Ridho. Apa Ridho Roma Ridho atau yang lainnya. Paham anak-anak? Udah tahu syafaat? Udah tahu hukumnya? Tadi saya jelaskan berapa ayat tadi. Hafal nggak? Berapa ayat deh? Ingat, antum kan selalu selalu datang kan? Bulan depan antum saya tanya supaya gampang ingatnya. Karena saya perhatikan antum bertiga ini 1, 2, 3, 4, 5. Nggak pernah gak datang insya Allah selama ini kan? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Bulan depan saya tanya. Paham tuh? Bagian dari tadi kita bersalawat kepada semoga tadi. Ya kalau tidak bisa memberi izin, tidak mendapat izin yang memberi, kita berusaha dan termasuk orang yang diberi syafaat. Terutama syafaat ulama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syafaat ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Rasulullah, di mana Allah sebutkan di dalam surah 17 surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini, janji ini tidak berlaku bagi semua orang tahajud, enggak. Paham? Ayat ini hanya Allah janjikan buat Rasulullah, bukan buat yang lain. Dan sebagian malam
yang kamu tegakkan tahajud padanya Muhammad. Di sini anta, bukan antum. Kenapa? Karena hukum asal dari tahajud adalah wajib bagi Nabi. Hukum asal, maka di sini bilang nafilah sebagai tambahan, artinya sunnah. Kenapa di sini Allah mengatakan nafilah sebagai tambahan? Karena hukum asal dari tahajud itu wajib buat Nabi, dan itu sudah diwajibkan di awal kenabian. Surat 73, surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Seterusnya, ini adalah pensyariatan kewajiban sholat tahajud buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau dimi'rajkan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian beliau kembali dan pensyariatan sholat 5 waktu. Di surat 17 tadi ayat 78 tadi ayat 79 kan? Itu pensyariatan sholat wajib. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Paham? Setelah Allah syariatkan sholat wajib, Allah menasakh, menghapus hukum sholat tahajud dari wajib menjadi sunnah. Paham tidak? Dengan diturunkannya surat 17 ayat 79 tadi. Lalu Allah janjikan kepada Rasulnya apa? Ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti engkau aku bangkitkan dengan kedudukan yang mahmud. Dan ini dikhususkan buat satu tempat saja, buat Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, siapa yang mendengarkan azan, kalau dia bersalawat untukku dan memohonkan maqam mahmudah itu untukku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Rawahu Muslim. Jadi kalau antum ingin mendapatkan syafaat beliau termasuk diridhai, jawabkan, berdoa sesudah azan. Berdoa sesudah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Paham? Engkau berikan maqam yang mahmudah baginya yang telah engkau janjikan untuknya. Hadits Nabi ini menunjukkan satu tempat saja yang dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang mengatakan sholat tahajud supaya kamu dapat kedudukan. Enggak, itu cuma berlaku buat Nabi saja. Selain Nabi enggak dapat kedudukan. Itu kan cuma satu tempat doang, enggak dua. Faham? Bahwa kita punya kedudukan dengan tahajud lain itu oke. Paham? Tapi tempat yang dijanjikan oleh Nabi Allah ini dikhususkan buat Nabi. Maka Nabi bilang tadi, kalau kalian minta kepada Allah, lihat, Nabi itu sudah dijanjikan aja gak kegeeran loh. Saya bayangkan kalau akhlukman dijanjikan seperti itu, gak pimpin pengajian dia. Pimpin pengajian, yuk aja. Anak kan udah ada jaminan. Sudah tidak dijamin aja nekat, gimana dijamin? Rasulullah dijamin, tapi kata Allah untuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan demikian doa kita itu menjadi penyebab syafaat rahmatan lil alamin dari Nabi, bukan? Rahmah, bukan? Kan Nabi udah ngapain didoakan? Kan untungnya buat ente, bukan buat Nabi. Dengan seringnya engkau meminta kepada Allah untuk Nabi sesuatu yang sudah Allah janjikan, tujuan Nabi adalah agar engkau juga mendapatkan rahmat dari Allah, bukan? Dan kelak engkau termasuk masuk manifest yang diberi syafaat. Memberikannya sulit, sekali lagi. Betul? Kalau nggak setuju saya pulang loh. Tapi minimal itu sebab kita termasuk yang diridhai oleh Allah untuk diberi syafaat pada syafaatul uzma tadi. Paham ya? Mudah-mudahan dengan seringnya kita berdoa sesudah azan. Faham? Udah hafal doanya? Udah belum?
Ini takut dites. Jujur aja udah hafal doanya. Kok suaranya kayak lapar gitu ya? Antara lapar, takut dan keder gitu. Udah hafal belum? Belum, karena dihafal aja sendiri ya. Paham? Karena Rasulullah adalah shadiqul masduq, benar dan dibenarkan. Ya, dan itu perkara gaib bukan? Maka Mahmudah itu perkara gaib bukan? Paham? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah Nabi tidak bicara perkara gaib kecuali wahyu. Karena ada dua dalil ya. Di surat 72. Kan orang suka banget, kan perkara gaib, kok Nabi tahu? Jawabnya, iyalah. Masa iya dong? Karena hukum asal dari gaib kan Allah yang tahu. Dan Allah tidak kasih tahu gaib kecuali Rasulnya. Maka kalau Rasulnya bicara perkara gaib, pasti wahyu dong. Paham? Surat 72, surat Jin, ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli. Betul ayatnya? Allah sajalah yang mengetahui perkara-perkara gaib dan dia tidak memberitahukan kepada siapapun. Maksud bagaimana bisa? Habib ini kasih syafaat, ajengan ini kasih syafaat, kiai ini kasih syafaat, tuan guru ini kasih syafaat. Emangnya dia tahu gaib? Paham? Dan Allah tidak beritahukan, melainkan kepada Rasul yang dia ridhoi. Dan tidak ada satu Rasul pun yang lebih dia ridhoi melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau perkara gaib disampaikan oleh Nabi, berarti itu pasti informasi langit kan? Pasti diberitahu oleh Allah. Karena Nabi bukan orang yang sok tahu. Kalau kita ini kan tidak tahu, sok tahu. Tidak mau tahu. Tidak mau cari tahu, tapi selalu seperti tahu. Namanya tahu. Rasulullah tidak. Maka Allah katakan, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tadi dirasakan Nabi kok geeran sih gitu kan. Kok ngaku-ngakunya kalau dia dapat kedudukan yang salah. Kayaknya kalau pakai logika kayaknya itu mengikuti nafsu bukan? Tapi Allah bilang Muhammad tidak pernah bicara perkara gaib tadi atau perkara agama mengikuti nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi Muhammad tidak bicara kecuali wahyu, bukan nafsu. Beda dengan wahyuno atau wahyudi. Ada di antara antum yang namanya wahyudi? Ada gak? Oh, Wahyudi ya? Kalau Wahyudi bisa pakai akad dan nafsu ya. Kalau Nabi bicara berdasarkan wahyu. Paham? Maka Nabi mengatakan, kalau kalian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku ya syafa'ah, kedudukan yang telah Allah jadikan itu, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ini tidak sedikit mengindikasikan bahwa ketidakpastian kedudukan Nabi, enggak. Tidak kepastian, bukan menunjukkan ketidakpastian. Sebab tadi Nabi ajarkan kita apa? Yang engkau janjikan untuknya, berarti pasti bukan? Ya di sini Nabi Muhammad kan. Nah, yang kedua, ini bukan menunjukkan bahwa Allah tidak menepati janji, mustahil bagi Allah. Paham? Kan Allah menjanjikan, gak usah minta kali, kan Allah maha menepati janji. Tapi tujuannya tadi agar dengan sebab doa kalian jadi akrab dengan Allah, bukan? Paham? Anda berdoa sendiri itu pahala tidak? Berarti siapa yang diuntungkan? Nabi atau kita yang mendoakan? Nah, dengan Anda berdoa, maka Anda kelak mendapatkan syafaat dari kedudukan yang besar itu, bukan? Jadi jelas? Paham? Nah, jadi kalau kira-kira dibahasakan, itu kan taktiknya Nabi untuk umatnya pun mendapat rahmat darinya, bukan?
Dan Nabi mengajarkan kita, Nabi itu sudah mendapatkan sebuah kepastian, tetapi tetap tidak sombong dan tidak arogan. Bahkan dia sholat sampai kakinya bengkak dan minta didoakan. Bagaimana itu yang gak dijamin? Sok teulo. Nah, maka tentunya antara saya dengan antum hendaklah saling mendoakan. Ini kan pelajaran. Kalau yang sudah dijamin saja butuh doa, apalagi sesama yang tidak dijamin, tentu disyariatkan untuk saling mendoakan sebagaimana yang Allah perintahkan di surat 47 surat Muhammad ayat 19, sesama ahlu tauhid, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Betul ayatnya? Betul tidak? Yang pegang mushaf atau itu? Yang tidak dipegang harus saya jawab, kecuali udah hafal ya. Betul ayatnya? Surat Muhammad surat 47 ayat 19, betul ya? Maka ketahuilah, berilmulah engkau tentang la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lalu dengan itu jadikan tauhidmu itu wasilah. Paham? Untuk apa? Untuk memintakan ampun kepada Allah untuk dirimu, dosa-dosamu, dan dosa orang-orang mukmin lainnya. Maka kita diajarkan berdoa. Salah satunya diantaranya surat 3 ayat 16. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Betul ayatnya? Surat 3 ayat 16. Surat berapa? 3 Al-Imran. Betul ya? Ya, Rabbana innana amanna. Ya Allah, sungguh kami telah beriman ya Allah. Itu memurnikan ketauhidan kepadamu ya Allah. Paham ya? Innana amanna faghfir lana. Maka ya Allah, dengan keimanan kami ampunilah dosa kami. Kami di sini bisa Anda, bisa orang mukmin lainnya. Berarti kita butuh doa kan? Itu edukasi, cara Nabi mengedukasi umatnya bukan? Paham? Cara Nabi mengedukasi agar yang satu peduli dengan yang lainnya, minimal hanya dengan doa. Dan sebaik-baik doa seorang mukmin kepada mukmin lainnya adalah yang didoakan tidak mengetahui doa yang mendoakannya. Dan gak usah pamer jadi BB ya. Semoga pemilik BB ini tadi ada yang nanya, Pak saya ada gini, jawab aja. Bukhari Muslim dan Abdullah bin Mas'ud, malaikat bersalawat kepada orang yang mendoakan saudara di mana tidak dikerti oleh saudara. Jadi nggak usah pamer-pamer di doa. Paham? Jangan ikut-ikutan loh, ya. Jangan otaknya tidak Islami loh ya. Itu rupanya permainan provider supaya itu naik. Ya. Kalau kamu yakin, lanjutkan SMS ini. Gitu. Saya jawab, saya tidak yakin. Jelas ya? Jadi saling mendoakan, dan ini butuh syafaat kan? Kan syafaat juga kan? Orang mukmin memberi syafaat kepada orang mukmin lainnya tanpa diketahuinya. Bisa dimengerti anak-anak? Maka malaikat akan mendoakan Anda yang mendoakan saudaramu dengan catatan, tadi aku doakan kamu deh. Kata malaikat, udah kalau begitu aku tidak doakan kamu. Dadah. Supaya engkau didoakan malaikat, mendoakan saudaramu, tapi jangan sampai diketahui oleh saudaramu ya engkau doakan. Paham ya? Menunjukkan apa? Hati orang mukmin itu terikat satu dengan yang lainnya. Makanya ukhuwah dalam Islam ada berapa? Persaudaraan dalam Islam itu ada berapa? A 1, B 2. Kan lagi UN. Jadi saya kasih multiple choice. Hello, cepat jawab. Waktu kita kurang 15 menit. Ukhuwah dalam Islam itu ada berapa menurut Syekh, menurut Al-Quran dan Sunnah? 2 dalilnya. Iya, ukhuwah itu cuma 2 aja. Pertama ukhuwah nasabiyah, ukhuwah karena hubungan nasab. Surah 9
At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Betul ya? Katakan jika bapak-bapakmu, anak-anakmu dan saudara-saudaramu, ya, wa azwajukum dan suamimu, maka yang dimaksud ikhwan di sini nasab kan? Paham? Karena satu darah. Paham? Yang kedua, Allah bilang bahwa persaudaraan itu karena agama, akidah. Karena apa? Akidah, agama. Surat 9 juga ayat 11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah. Ya, ulaika ikhwanukum fid din. Jika orang kafir tadi telah meninggalkan kekafirannya, maka bertaubat, sholat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara seagama. Begitu juga surat 33 ayat 5. Ketika Rasulullah tidak boleh menasabkan anak angkatnya Zaid bin Harithah dengan dirinya, dan kata Allah, ud'uhum, panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Kalau kamu tidak tahu siapa bapaknya, dia adalah saudaramu seagama. Paham ya? Jadi persaudaraan itu adalah seagama atau nasab. Allah juga sebutkan di surat 49 ya, ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Jelas? Jadi tidak ada namanya ukhuwah watoniyah, ya, saudara sebangsa, nggak ada. Itu hubungan manusia biasa aja. Paham? Jadi hubungan persaudaraan dalam agama itu ya ada persahabatan, perkawanan. Kalau dia tetangga ya harus. Kalau kita negara Islam, kemudian dia kafir zimmi yang tidak memerangi kita, punya hak sebagai kafir zimmi kan? Bukan dari saudara sebangsa kan? Paham? Sekarang kan ada lagi ikhwan apa ukhuwah watoniyah. Cari sampai bulu-bulu rontok, nggak ada tuh di dalam Quran maupun Sunnah. Begitu juga hadis. Ya, kata Nabi apa? Kunu ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, maksudnya seakidah. Karena hadis ini bicara tentang khusus orang mukmin pada lafaz sebelumnya. Dan ikatan persaudaraan karena iman itu lebih kokoh daripada persaudaraan karena nasab. Kenapa? Karena saudara kandungmu yang non muslim boleh didoakan tidak saat wafatnya, kan nggak boleh, betul? Allah melarang di surat 9 ayat 113, 14, ya, wa maka nalin nabiin, ya, tidak patut, tidak boleh bagi nabi orang-orang beriman meminta ampun kepada Allah untuk orang musyrik, orang kafir, walaupun mereka kaum kerabatmu. Betul tidak? Betul? Nabi Ibrahim ditolak doanya bukan? Ketika dia mendoakan ayahnya kan? Surat yang sama ayat 111. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, kata Allah. Adapun permohonan Ibrahim atas ayahnya, paham? Itu semata-mata karena janjinya untuknya. Jadi Ibrahim mengatakan bahwa selain orang seakidah itu musuh, tapi dia bilang ke bapaknya, bapak itu sebenarnya musuh saya, tapi nanti saya mohon ampun kepada Allah untukmu. Surat 60 ayat 4. Surat berapa? Ayat 4. Qad kanat lakum, surat Al-Mumtahanah ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idza qalu lin nabi idza qala liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'a abada hatta tu'minu billahi wahdah illa yaqul li ba'di, kecuali apa yang dikatakan kepada bapakmu. Paham? Dia bilang, jadi orang di luar menurut Nabi Ibrahim, setiap orang yang berbuat syirik kepada Allah, tidak beriman, itu bukan kawan kan? Berlepas diri bukan? Sampai mereka beriman hanya kepada Allah.
Lalu dia bilang, tapi ayah, nanti aku mohon ampun kepada Allah untukmu. Dan ketika Ibrahim berdoa dan Allah mengatakan bapakmu musuhku, maka Ibrahim fatabarra'a minhu. Maka Ibrahim berlepas diri dari ayahnya di surat 9 ayat 114 tadi. Inna Ibrahim awwahun halim, kata Allah. Dan sungguh Ibrahim itu sangat santun lagi lembut hatinya. Kan ada orang nanya, Pak Salim, bapak saya kan non muslim, kalau meninggal katanya nggak boleh doakan. Aduh, tapi kan saya sayang. Saya bilang, hati kamu sama hati Ibrahim lebih santun mana? Gak usah digedean ibu. Hati ibu itu tidak dijamin baik. Paham? Hati Ibrahim itu dijamin paling santun bukan? Paling lembut bukan? Selembut salju tahu? Tapi ketika Allah menitahkan dia meninggalkan sesuatu, maka dia tinggalkan. Dan Ibrahim tidak bilang, ya Tuhan tega amat, enggak. Tadi kalau sama bawa hati nih, paham? Karena Ibrahim dijamin hatinya paling santun, paling lembut. Tetapi ketika Allah menyuruh dia tidak boleh mendoakan ayahnya, maka dia pun berlepas diri dari berdoa kepada ayahnya. Hal ini tidak terjadi kepada sesamamu mukmin. Berarti kuat gak ikatannya? Kuat ya? Kedua, kalau terjadi peperangan jihad di jalan Allah, gimana? Kalau Anda di sisi muslim, ayahmu di pihak kafir, dibunuh atau tidak boleh dibunuh? Kalau dibunuh kan? Paham? Darahnya halal bukan? Karena di jihad. Tapi kalau bukan medan jihad, jangan dibom, itu salah. Paham? Paham tidak? Maka ikatan ukhuwah itu penting. Nah, itulah Nabi mengajarkan kita untuk saling mendoakan, saling menfaati satu dengan yang lain dalam doa kita. Kenapa? Karena Nabi yang sudah pasti saja didoakan, apalagi kita yang tidak ada jaminan, tentu lebih layak untuk saling mendoakan. Oleh karena itu, Anda bertemu Nabi Nuh enggak? Antum bertemu Nabi Nuh enggak? Saya enggak pernah ketemu Nabi Nuh. Antum ketemu Nabi Nuh enggak? Enggak. Tapi dia menyertakan antum dalam doanya kan? Ya, surat 71 Nuh ayat 28, ayat terakhir. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina wal mu'minina wal mu'minat. Betul kan? Ikatan mukmin, ikatan iman itu tidak dibatasi ruang dan batasi waktu. Nabi Ibrahim juga ketemu Nabi Ibrahim enggak? Oke, Nabi Nuh terlalu jauh. Ketemu Nabi Ibrahim enggak? Ketemu Ibrahim banyak gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim menyertakan kita dalam doanya. Surat 14 Ibrahim ayat 41 kan? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi persaudaraan iman itu lintas waktu dan lintas tempat. Faham? Faham tidak? Faham gak? Apa yang difahami? Kalau saya tanya apa yang difahami? Jawabnya yang tadi Anda jelasin. Paham? Coba lihat. Udah, nggak ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ketemu sahabat nggak? Para sahabat Nabi ketemu antum nggak? Kalau saya udah pasti nggak ketemu. Allah mensyariat kita untuk mendoakan mereka. Surat 59. Surat berapa? Al-Hasyr ayat 10. Walladzi jaa'a min ba'dihim. Maka orang-orang beriman yang datang sesudah para sahabat Muhajirin dan Ansar tadi, apa kata mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini dalil bahwa ikatan persaudaraan iman itu lintas ruang, tempat, dan lintas waktu. Yang dulu mendoakan kita, yang belakangan mendoakan yang dulu. Bisa dimengerti? Mudah-mudahan dengan demikian kita kelak mendapatkan syafaat. Kita termasuk yang diridhoi Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jawab boleh hanya 5 menit.
Saya nggak lanjutkan karena tadi kata syafaat bingung kenapa diredoi gitu kan. Jadi dijelasin aja sekalian. Jelas gak? Penjelasan Arab dan syafaat jelas gak? Jelas ya? Apa yang jelas? Jelas. Soal nanti saya tanya antum nggak jawab kan masalah lain gitu. Yang penting hari ini jelas gitu insyaallah ya. Ada pertanyaan nggak? Supaya kita tidak terkecoh dengan kata syafaat itu ya. Kan ada yang mengingkari syafaat gitu ya. Tidak ada syafaat itu ya. Ada mengatakan siapa saja bisa syafaat, kacau kan? Ahlus sunnah di atas hujah dan letak sesuai dengan timbangan wazan syariah, bukan berdasarkan katanya qila wa qal. Jelas ya? Yang lain, tanya silakan. Enakan mana? Antum tanya atau saya tanya? Nah, silakan. Kamu ditanya ya. Silakan. Masih berhubungan dengan doa. Selama ini kebanyakan yang anda pernah dengar ada di banyak masjid itu setiap Jumat sebelum mulai pasti ada pengumuman dan juga ada yang membacakan Al-Fatihah untuk yang sudah menikah. Anda pernah tanya ke beberapa ustaz dan belum nemu dari. Tapi ada beberapa ustaz yang ada di kitab buku kuning atau Duratun Nasihin gitu ya. Nah itu mohon penjelasan. Baik. Sebenarnya di hampir semua Jumat saya lihat di beberapa masjid yang besar-besar gitu ya, biasa pengumuman si fulan kalau meninggal di mana gitu, terus sholat janazah gitu ya, gaib gitu ya. Jawabannya saya pernah kira-kira Jumat yang lalu ya, Jumat kedua bulan ini saya sholat di satu masjid diumumkan, terus pas mereka sholat gaib saya keluar gitu, kalau ada jamaah yang kenal saya di situ karena saya biasa ngajar di situ. Pak, kok tadi nggak ikut sholat jenazah? Saya bilang, Rasulullah pernah sholat jenazah gaib, tapi itu untuk mayit yang Nabi yakin tidak bakal disolatkan, yaitu Najasyi. Jadi pertama kali sholat gaib itu Nabi lakukan untuk Najasyi ya. Dan Najasyi itu Raja Ethiopia, Ahlul Kitab yang kemudian beriman ketika hijrah pertama ke sana. Dan beliau tidak hijrah, tidak kembali, tidak keluar dari Ethiopia bersama orang mukmin hijrah ke Madinah, karena beliau sangat dipercaya oleh rakyatnya. Ketika wafat, kata Nabi, saudara kalian tadi lintas ruang tadi, itu Najasyi telah meninggal, dan mari lalu Nabi sholat gaib untuk, paham ya? Saya katakan bahwa saya bilang itu pertama. Sesudah itu Nabi nggak sholat gaib buat yang lain. Buktinya ada sahabat yang meninggal di mana disolatkan, kasih tahu Rasulullah sekian tadi meninggal. Lalu Nabi bilang gini, yang di Madinah tolong ya disalatin. Enggak kan? Enggak ya? Jadi enggak ada seperti itu. Jadi orang yang disolat gaibkan itu, kalau memang kita yakin di tempat itu tidak disolatkan, maka di situ fungsi sholat gaib. Paham? Jadi tidak sudah dikumpulkan, disolatkan ulang, nanti semua masjid nanti besok Jumat ke depan sholat lagi. Sholat ke depan itu tidak memiliki nas yang kuat dari, walaupun sebagian ulama membolehkan, tetapi tidak ada pada amalan sahabat dan para Rasulullah dan para sahabat. Itu satu. Yang kedua, kemudian membaca Fatihah ila hadrati fulan. Ada yang seperti, maaf mungkin saya agak nyeleneh jawabnya, seperti paket gitu loh, paket A untuk fulan, paket B untuk si fulan gitu. Saya dalam hati mikir, emang titipnya ke pahala kencana kali, ketiki kali ya, kirim gitu. Tapi saya nggak komentar, saya diam aja. Kalau ditanya saya jawab, kalau laukana khairan la sabaquna ilaihi, andai kata itu baik, mengirimkan pahala buat si mati, tentu ada nasahi dari Rasulullah. Yang dijadikan dalil itu hadis palsu bahwa Al-Fatihah itu tergantung niat. Imam Bukhari dan Al-Yari mengatakan hadis ini tidak ada asalnya, hadis mungkar. Ini yang mungkin dijadikan alasan bahwa Al-Fatihah itu tergantung niat. Mau pakai apa saja terserah, ya. Mau anti dukun boleh, mau pakai dukun juga boleh gitu deh. Tergantung niat gitu. Nah, hadis ini tidak ada
tidak sahih karena telah asalalah, tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mendoakan silakan saja dengan catatan diumumkan saudara kita telah meninggal dunia pada hari yang lalu, mudah-mudahan kita mendoakannya. Itu saya kira tidak menjadi syariat. Kalau dengan catatan doanya masing-masing tidak perlu dipimpin dengan Al-Fatihah misalnya, kemudian lalu doa, karena ini bukan tuntunan atau tidak ada. Saya tidak bilang salah atau tidak, tetapi saya katakan ini tidak memiliki nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mana? Kalau saya lakukan gimana Pak Salim? Saya cuma bilang ke antum, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, ya ditolak. Jadi kenapa saya tidak lakukan? Kenapa Ustaz tidak lakukan? Kan hadis tadi, saya takut pada saat saya baca atau saya lakukan, kemudian malaikat menjawab nomor tidak dikenal, transfer ditolak karena pinnya salah. Karena kata Nabi tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jelas ya? Saya kira itu lewat 1 menit, sudah korupsi saya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.